Ya, terima kasih. Jadi hari ini saya akan coba share. Ini kebetulan kita ada pasien mobil atau mobil dengan masalah setirnya berat. Pada saat di starter seperti ini, setirnya sangat berat. Roda sampai roda agak berat ini, dan indikator lampunya nyala. Nah, indikator lampu pada setir nyala seperti ini, atau pada ABS-nya dia nyala, sedangkan setirnya berat. Nah, ini saya coba akan share bagaimana cara mengatasi hal ini. Jadi supaya nanti bisa normal kembali. Jadi yang pertama nanti untuk perbaikannya, dalam perbaikan ABS nanti untuk sistem ECU-nya nanti bisa kita perbaiki dengan dua cara. Yang pertama nanti dengan menggunakan kabel jumper, nah, ataupun bisa menggunakan scanner. Ya, untuk kabel jumpernya nanti kita bisa buat. Jadi alatnya nanti buat SST-nya adalah seperti ini. Jadi nanti ada kabel panjang kita potong, ya. Terus kita buat ujung-ujungnya seperti ini, bisa dilihat ini, ya. Ini kita cukup buat kabel bekas saja, nggak usah kabel-kabel yang bagus, nggak perlu, nggak ada kabel khusus. Yang penting nanti pada saat kita colokan ke soketnya di sini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, itu nanti cara untuk melakukan pemeriksaan terhadap kerusakan pada sistem ABS ini. Nah, caranya bagaimana? Nanti coba kita lihat dulu apa yang menjadi permasalahan di sistemnya itu, yaitu dengan cara ini kita jumper ini. Jadi di bawah setir ini ada yang dinamakan soket OBD atau onboard diagnostic. Nah, fungsinya untuk apa? OBD ini nanti adalah untuk memunculkan semua data-data, baik itu dari sistem EV-nya maupun dari ABS itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Jadi di dalam buku manualnya itu untuk ABS nanti kita jumper pada posisi 4 dan 3. Nah, ini. Jadi cara menghitungnya nanti seperti ini. 1 2 3 4. Jadi nanti kita buat dulu diagram ya. Jadi kita hitung posisinya yang trapesium yang lebar nanti di atas 1 2 3 4 dan 3. Jadi soket pin ini dan ini nanti yang akan kita jumper dengan menggunakan alat khusus ini yang kita buat dengan menggunakan kabel bekas maupun kabel-kabel yang lain. Nah, seperti ini kita jumper, kita masukkan seperti ini caranya. Pastikan dulu kunci kontak dalam keadaan off, lalu kita masukkan kabel jumpernya seperti ini ya. Nah, setelah nanti posisinya sudah seperti ini, lalu kita kunci kontak kita on kan. Nah, kunci kontak kita on kan ya. Lalu kita baca kedipan di sini. Berapa kedipannya? Itu nanti kedipan inilah yang akan menunjukkan kalau di dalam sistem ABS ini terjadi kerusakan pada komponen maupun sistem ABS itu sendiri. Nah, ini kedipan ini, lampu ini adalah lampu kedipan mil atau malfunction indicator lamp. Jadi kalau misalkan terjadi kerusakan, otomatis nanti lampu akan menyala. Itu menandakan kalau terjadi kerusakan pada sistem ABS dan setir akan berat ya. Setirnya akan berat, lampu akan menyala. Nah,
Ini coba kita baca, kita off-kan lagi, lalu kita baca lagi. Kita baca kedipannya 1 1 1, jadi 2 1 2, jadi kedepannya menandakan kita baca lagi 1 2 3 4 5 6 7 1 2 ya. Nah, setelah kita baca tadi, di sini dia kadang 1 2, kadang 1 4, kadang 1 7. Nah, ini menandakan kalau terjadi permasalahan di torque sensornya. Jadi di torque sensor itu sendiri ada 4 terminal atau sirkuitnya. Jadi nanti ini menandakan kalau di torque sensor ini terjadi permasalahan. Nah, ini buku nanti akan saya share di deskripsinya ya, untuk kodenya nanti akan share di deskripsinya. Nah, ini menandakan kalau torque sensornya ada masalah. Nah, di mana letak torque sensornya nanti kita cek, di mana ada permasalahannya kita cek. Nah, kita cek di sini. Untuk letak torque sensornya adalah di sebelah sini. Kita mundurkan dulu ya, torque sensornya ada sebelah sini. Terus nanti kita buka menggunakan obeng plus ya, di beberapa bautnya. Nanti ada baut yang mengikat di sini, kita buka dulu ya. Terus ada baut yang di setir ini ya. Terus ada baut yang di sini, kita buka juga di sini ya. Nah, setelah nanti semua kebuka, baru nanti kita lepas seperti ini ya. Coba kita cek nanti torque sensornya. Nah, ini torque sensornya kenapa? Apa? Ya. Nah, torque sensornya dia terletak dekat dengan SU EPS maupun motor EPS. Nah, ini ya, kita cek semua kabel-kabelnya maupun soket-soketnya semua. Nah, kebetulan di torque sensornya ini kita cek semua soket-soketnya, ternyata di soketnya ini ada kendor. Nah, biasanya di torque sensor itu nanti untuk kerusakannya kabelnya bisa putus atau torque sensor sendiri yang rusak, tapi jarang sekali. Nah, paling nanti dicek soket-soketnya. Nah, kalau kendor seperti ini nanti kita cek semua, jangan sampai nanti ada yang kendor. Nah, kemungkinan permasalahannya adalah di soket yang kendor ini atau pada torque sensornya itu sendiri. Nanti dicek. Kalau misalkan hanya soketnya yang kendor, nanti bisa kita perbaiki, bisa kita ganti soketnya atau kita perbaiki dengan yang lebih baik lagi. Nah, itu setelah kita perbaiki ya, nanti tidak perlu ditutup kembali, kita cek lagi. Nah, kita cek lagi, coba kita cek seperti ini ya, lalu kita starter ya. Nanti ini awalnya berat sebelum di starter, tapi nanti kalau sudah starter terjadi perubahan atau tidak nanti kita lihat ya. Nah, setirnya ringan ya, setirnya ringan, tetapi lampu indikatornya masih nyala ya. Setirnya ringan tapi lampu indikatornya sendiri masih nyala saat hidupkan mesinnya. Nah, untuk itu harus kita reset
sebelum nanti digunakan harus kita reset dulu. Nah, cara resetnya bagaimana? Cara meresetnya yaitu dengan ya, kunci kotak off. Nah, ya. Terus kunci kotak on kita cabut sampai 4 kali sesuai buku manualnya, nanti 4 kali selama kurang lebih 8 detik. 1 2 3 4 ya, 4 kali. Setelah itu kunci kotak kita off kan, kita cabut alatnya, lalu kita hidupkan ya. Untuk indikatornya nanti akan berkedip seperti ini, berkedip terus menerus. Nah, ini sudah menandakan kalau EPS dalam keadaan bagus, sudah bagus. Tetapi pada saat mesin dinyalakan, EPS tetap lampu indikator EPS atau warning lampnya tetap menyala. Nah, untuk itu nanti coba kita bawa pakai untuk mutar ya. Untuk mutar kira-kira sekitar 200 meter. Nah, kita pakai test drive coba. Ya, ini coba kita menggunakan test drive sekitar kurang lebih 200 meter. Nah, nanti lampu indikatornya otomatis akan mati sendiri. Ya, kita gunakan kira-kira 200 meter, lampu indikator nanti akan mati sendiri. Saya buat jalan sekitar 200 meteran kurang lebih, lampu indikator sudah pada posisi mati dan EPS sudah dalam keadaan normal kembali. Nah, itu tadi cara mencari kerusakan dan mereset secara manual sistem EPS atau Electronic Power Steering pada mobil Avanza. Setelah tadi kita reset menggunakan manual, nah sekarang kita coba cek dengan menggunakan scanner. Apakah nanti masih terbaca atau tidak trouble-nya? Kita coba dengan menggunakan scanner. Kita cek untuk memastikan kalau benar trouble-nya benar-benar hilang. Oke, untuk pemakaian scanner nanti kita menggunakan Launch X431. Cara pemakaiannya gini. Kunci kontak kita off kan, terus kita masukkan scannernya seperti ya, sampai nyala ya. Terus nanti kita hidupkan mesinnya, baru kita cek EPS-nya. Kita scan seperti ini ya, klik Asia, pilih Daihatsu, confirm ya. Terus kita cek stereo skid, kita pilih yang EPS ya, ada beberapa pilihan EV, ABS, EPS, airbag maupun key free system. Kita pilih yang EPS. Kita cek apakah nanti trouble-nya benar-benar hilang atau enggak. Kita cek read trouble code. Nah ya, meskipun dengan menggunakan jumper manual, dengan cara manual, tetapi kode bisa untuk mereset pada sistem EPS ini.
meskipun tidak menggunakan scanner seperti ini. Jadi hasilnya sama saja, tapi kita tidak bisa membaca read data streamnya kalau kita tanpa menggunakan scanner ini. Oke, demikian. Itulah tadi bagaimana cara mencari kerusakan dan memperbaiki kerusakan tanpa menggunakan scanner maupun alat-alat yang canggih lainnya, hanya menggunakan bekas kabel yang seperti ini atau pakai SSD jumper seperti ini ya. Ya, hanya seperti ini bisa untuk mencari kerusakan pada sistem APS. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.